Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga. Ternyata Yeni Wahid ya sudah diputuskan ya. Ternyata ya paling terkuat sekali bahwa ya Mbak Yeni Wahid untuk menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan, begitu kan? Dan bahkan Partai Nasdem ya satu-satunya calon wakil presiden yang potensial yang terkuat itu adalah Yeni Wahid. Akankah ini ya pilihan Anies Baswedan? Kan itu pertanyaannya, begitu kan? Muncul spekulasi di luar sana bahwa ketika Mbak Yeni ya mendampingi Anies Baswedan, maka pertarungan apapun seperti Pak Ganjar, seperti Pak Prabowo, maka dia akan ketar-ketir di situ. Kenapa? Di satu sisi ya potensial sangat luar biasa. Dia adalah tokoh NU ya. Juga di satu sisi ya pasti orang-orang NU begitu kan, sebagian besar banyak yang mendukung Mbak Yeni Wahid ini begitu. Kenapa? Karena di satu sisi menunjukkan bahwa ini sudah saatnya warga Nahdien atau tokoh Nahdien menjadi ya calon wakil presiden, kan seperti itu begitu kan. Ya pada akhirnya muncul spekulasi di luar sana, kan banyak gorengan-gorengan dari buzzer begitu. Bahkan ya Partai Demokrat digoda begitu oleh buzzer. Kenapa Partai Demokrat tidak memberontak? Kenapa sana sini? Pasti seperti itu begitu. Karena apa? Karena melihat dari persoalan hari ini begitu kan ya, bagaimana Anies Baswedan itu gagal. Bahkan Demokrat ya ketika mengalah pasti, wah kenapa Partai Demokrat mengalah? Tidak mendapatkan apa-apa dong. Bukan masalah ini, karena bangsa kita dibangun bersama-sama. Kan begitu logika kita begitu kan. Yang dibutuhkan koalisi perubahan itu adalah menang di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu, banyak sekali ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini cukup menarik begitu, dikutip dari tribunnews.com. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri ya alias Gus Coy mengatakan ya, Gus Coy mengatakan Yeni Wahid merupakan sosok yang sangat potensial. Hal itu merespon isu Yeni Wahid akan menjadi bakal calon wakil presiden cawapres mendampingi Anies Baswedan ya. Banyak catatan, memang banyak yang memilih itu begitu, tapi di satu sisi tunjukkan bahwa masyarakat hari ini begitu, apakah mau ketika Anies Baswedan bergandengan dengan Mbak Yeni? Pasti mau di satu sisi begitu kan. Karena inilah potensi yang kuat ya. Terus kemudian calon wakil yang kuat itu adalah Mbak Yeni begitu. Mengapa? Karena di satu sisi tokoh NU itu kan sangat sangat dibutuhkan sekarang dan bahkan menjadi rebutan di situ begitu. Menurutnya Putri Abdurrahman Wahid Gus Dur ini memiliki basis massa di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, dan bahkan bisa saja kemenangan mutlak di situ begitu. Bahkan ini berakar di Jateng dan di Jawa Timur ya, tinggi ya, tinggal digerakkan secara masif, ujar Gus Coy. Bahkan Gus Coy berkelakar jika koalisi perubahan untuk persatuan KPP terdiri dari Nasdem, Demokrat dan PKM plus Gus Durian atau warga Nahdien. Wah, ini menjadi plus luar biasa di situ begitu ya. Maka saya sering mengatakan bahwa kalau koalisi dengan koalisi itu adalah plus minusnya luar biasa begitu dibandingkan dengan koalisi oposisi. Maka Pak Ganjar itu saya rasa mencari oposisi di situ untuk menggaitkan. Ya jelas kemarin itu sudah menggoda Partai Demokrat ya. Pak Prabowo masih belum jelas kemana arahnya di situ begitu ya. Bahkan ya koalisi perubahan terdiri dari Nasdem, Demokrat dan plus PKS begitu ya. Sementara pengamat politik Universitas Azhar Indonesia Ujang Kamarudin menyebutkan jika Yeni Wahid dan jadi cawapres Anies Baswedan, hal itu akan menunjukkan tanda tanya di masyarakat bahwa kaderisasi dari partai politik koalisi perubahan tidak berjalan. Mengapa ya mengenai cawapres Anies Baswedan memunculkan nama Yeni Wahid itu hak Nasdem ya, tapi tidak tahu ya apakah Demokrat atau PKS marah ya, kan tidak tahu Ujang ya kepada tribunnews.com. Artinya ngapain kita harus mesti marah kalau gitu ada kesepakatan besar di situ begitu kan? Karena pada hakikatnya kita tahu bahwa persoalan bangsa kita kan bukan ditentukan siapa cawapresnya, siapa yang harus kita ini dan itu begitu kan ya. Kalau saya koalisi dengan koalisi, saya oposisi dengan oposisi, saya rasa plus minusnya sangat tinggi begitu kan ya. Tapi ini kan soal kemenangan begitu. Menurut Ujang, kalau misalkan yang dimunculkan nama Yeni Wahid itu kan dari luar partai politik koalisi perubahan semua. Anies bukan kader dari partai koalisi, begitu juga dengan Yeni Wahid. Bahkan Ujang menegaskan kalau misalkan capres-cawapres dari luar koalisi itu tanda tanya, kaderisasi partai tidak jalan atau tidak bagus. Bukan seperti itu begitu kan. Soalnya kita memungkinkan bahwa bagaimana ya dalam efektivitas kemenangan itu menjadi nomor satu begitu kan. Bukan soal di dalam kita harus
cawapresnya harus di dalam koalisi ya, terus kemudian cawapresnya harus di luar koalisi dan sebagainya begitu kan. Tapi saya rasa sah-sah aja di situ kalau ada kesepakatan yang luar biasa. Ini bukan masalah soal berbicara tentang anggota partai begitu kan ya. Ujang menegaskan kalau misalkan capres-cawapres dari luar koalisi tanda tanya, kaderisasi partai tidak sejalan ya dan tidak bagus. Bahkan karena dianggap tidak ada yang layak dijual jadi capres atau cawapres, sambungnya. Menurut keyakinan bahwa ya cawapres dari koalisi perubahan yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang akan mendampingi Anies Baswedan, ya tidak menjadi masalah. Siapapun calon wakil Anies Baswedan begitu kan, ya siapapun calon wakil Anies Baswedan ya tetap Anies Baswedan, insya Allah kemenangan kepada Anies Baswedan. Karena melihat bahwa ya pada hakikatnya masyarakat sudah melihat bahwa wah ini Anies Baswedan kan membawa perubahan kan, begitu logika kita begitu. Jadi setidaknya dong orang berpikir bahwa wah ini yang dibawa oleh Anies Baswedan baik cawapresnya itu adalah AHY atau Mbak Yeni, Anies Baswedan insya Allah tetap menang begitu kan ya. Ya saya yakin dan saya yakinnya itu. Tapi yang kemungkinan paling mutlak menang itu adalah ketika bergandengan dengan Mbak Yeni begitu ya. Saya melihatnya seperti AHY karena AHY merupakan bagian dari partai ya koalisi perubahan. Kalau dari luar semua mudah diserang lawan oleh politiknya, ya tidak menjadi masalah mau diserang atau apa. Yang penting kita kan ada kemenangan luar biasa di situ begitu ya. Jadi inilah spekulasi begitu kan. Menurut si A si B ya ada yang tidak cocok kepada Mbak Yeni. Di satu sisi ada yang cocok kepada Mbak Yeni begitu. Kalau menurut saya pribadi begitu langkah yang baik dari Nasdem itu adalah luar biasa begitu ketika memilih Anies Baswedan. Bukan berarti AHY dilepas begitu, tidak begitu kan ya. Bisa saja nanti misalnya Anies Baswedan begitu ya menjadi presiden dan Mbak Yeni, bisa saja ya Anies Baswedan dengan AHY nanti begitu kan ya. Seperti Pak Jokowi dengan Yusuf Kala diganti lagi begitu ya, yang kedua dengan Ma'ruf Amin di situ begitu. Kita lihat saja nanti perkembangan selanjutnya begitu kan. Tetapi inilah kita buktikan bahwa yang namanya politik kan dinamis begitu kan, tidak menentu siapa yang menang begitu kan. Karena pada hakikatnya kepentingan-kepentingan terselubung itu pasti ada begitu. Ya, inilah politik kita begitu kan, dinamis begitu kan. Ya, saya rasa banyak yang mendukung ya ketika Anies Baswedan dengan Mbak Yeni. Katanya si beredar bahwa Anies Baswedan akan mendeklarasikan ya cawapresnya setelah pulang dari Mekah begitu ya, dari tanah suci, dari haji begitu ya. Apakah ini benar atau tidak? Tetapi melihat perkembangan ini, tapi ya Anies Baswedan akan lebih dekat memilih Mbak Yeni begitu kan ya. Karena apa? Karena di satu sisi tokoh yang luar biasa di situ, satu sisi begitu kan. Tetapi lihat saja di lapangan apakah elektabilitas Mbak Yeni cukup kuat begitu kan. Kan begitu ya. Saya kira elektabilitasnya memang kecil begitu ya, tapi dampak ya karena dia punya masa luar biasa seperti Gus Durian dan sebagainya itu sangat luar biasa, pastinya seperti itu begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.